Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah R. Popianiawati MPD dan Ibu Dr. In Supianti MPD serta Ibu Bapak rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini saya Rucita Gadiningrum dengan NPM 248060023 akan menyampaikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah penelitian kuantitatif proposal penelitian dengan judul penerapan model Student Facilitator and Explaining dengan pendekatan TIPEC untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar siswa SD. Adapun untuk ringkasannya, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar merupakan dua kompetensi kunci dalam pembelajaran abad ke-21. Namun, kenyataan di lapangan itu masih pasif dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada mata pelajaran matematika. Nah, hal ini disebabkan oleh model pembelajaran yang masih konvensional. Kemudian model SFAI ini memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat aktif melalui aktivitas menjelaskan dan berdiskusi di dalam kelas. Penggunaan pendekatan TIPEC semakin memperkuat efektivitas model pembelajaran karena mengintegrasikan aspek teknologi, pedagogik, dan konten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model SFAI dengan pendekatan TIPEC dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar siswa secara signifikan dibandingkan model pembelajaran konvensional serta mengkaji korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu serta desain penelitian non-equivalent control group. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 3 Leuwi Goong yang terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, untuk keluaran akhir penelitian ini berupa peningkatan signifikan kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar siswa SD, publikasi artikel ilmiah, serta rekomendasi implementasi model SFAI dengan pendekatan TIPEC berbasis kurikulum Merdeka. Nah, untuk kata kuncinya, ada integrasi teknologi, eksperimen semu, pembelajaran abad ke-21, pendekatan TIPEC berpikir kritis matematis. Nah, untuk pendahuluan di latar belakang, paragraf 1 itu menjelaskan tentang pentingnya pendidikan. Ada menurut Sarma, kemudian Tazkiyah 2023. Nah, matematika tidak hanya berperan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Namun, dalam perkembangan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Pada paragraf kedua ini membahas tentang kurikulum merdeka, keterkaitan antara pendidikan dengan kurikulum yang sedang digunakan sekarang di Indonesia. Pembelajaran matematika didorong untuk lebih inovatif melalui penggunaan model seperti RME, PBL, STEAM, Blended Learning, SFAI, dan Computational Thinking, serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dan lingkungan sekitar, menurut WIDI tahun 2022. Nah, kemudian ini ada implementasi dari kurikulum merdeka yang dinyatakan oleh Lubis. Dengan demikian, keterkaitan matematika dengan kurikulum merdeka di SD pada khususnya terletak pada upaya membangun pondasi berpikir kritis dan kreatif serta menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab belajar siswa sejak dini. Pada paragraf selanjutnya ini menjelaskan beberapa alasan yang mendasar yang mengapa kemampuan berpikir kritis penting untuk dimiliki oleh siswa yang sedang belajar matematika. Nah, salah satunya adalah kurikulum dan tujuan pendidikan memprioritaskan kemampuan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan cermat serta berpikir objektif. Nah, pakar ahli pun mendefinisikan istilah berpikir kritis, yaitu Gokkel, seperti ini. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa SD di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satunya indikator
siswa yang tidak mampu memenuhi 4 indikator berpikir kritis seperti menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan lebih dari 50% hasil dari penelitian Fitriani. Untuk paragraf selanjutnya itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa SD masih rendah. Namun, menurut hasil penelitian dari Ardianto, siswa yang aktif terlibat dalam aktivitas pembelajaran itu memiliki kecenderungan kemampuan berpikir kritis matematis yang lebih baik. Nah, selanjutnya pada paragraf ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan aktivitas belajar siswa. Model SFAI ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis, komunikasi matematis, dan berpikir kritis matematis siswa melalui aktivitas diskusi dan penjelasan antar siswa. Di sisi lain, integrasi pendekatan TIPEK sangat relevan di era digital karena mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika dan meningkatkan keterampilan pada abad ke-21. Nah, dengan demikian, kombinasi model SFAI ini dan pendekatan TIPEK diyakini dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan aktivitas dan keaktifan dan keaktifan belajar siswa SD secara efektif dan relevan dengan tuntutan pendidikan saat ini. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya tertarik untuk meneliti tentang penerapan model Student Facilitator and Explaining dengan pendekatan TIPEK untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan keaktifan belajar siswa SD. Untuk rumusan masalah sendiri itu ada 3. Yang pertama, apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh model SFAI dengan pendekatan TIPEK lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah keaktifan belajar siswa yang memperoleh model SFAI dan dengan pendekatan TIPEK lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional? Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan siswa yang memperoleh model SFAI dengan pendekatan TIPEK? Nah, adapun urgensi dari penelitian ini, kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar merupakan 2 kompetensi kunci dalam pembelajaran abad ke-21. Namun, kenyataan di lapangan banyak siswa yang masih pasif dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada pelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih konvensional. Nah, model SFAI ini memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat aktif melalui aktivitas penjelasan dan berdiskusi. Kemudian, penelitian ini pun penting untuk menjawab permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar, menyediakan alternatif model pembelajaran inovatif, memberikan kontribusi nyata terhadap praktik pembelajaran yang relevan dengan kurikulum merdeka dan kompetensi abad ke-21. Untuk pendekatan pemecahan masalah, di sini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen semu dengan desain non-equivalent control group. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen di mana yang memperoleh atau diberikan perlakuan model SFAI dengan pendekatan TIPEK dan kelompok kontrol, yaitu kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional. Strategi pemecahan masalahnya melalui tahapan-tahapan seperti penerapan model SFAI, kemudian integrasi pendekatan TIPEK, dan pengukuran serta analisis. Kemampuan berpikir kritis matematis diukur melalui tes uraian yang dikembangkan berdasarkan indikator berpikir kritis. Kemudian keaktifan belajar diukur melalui lembar observasi yang mencakup partisipasi siswa dalam diskusi, menjawab pertanyaan seperti angket. Kemudian analisis statistik dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta menguji hubungan atau korelasi antara kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar.
Untuk definisi operasional, di sini ada definisi dari model SFAI, kemudian definisi dari pendekatan TIPEC, definisi dari kemampuan berpikir kritis matematis, definisi dari keaktifan belajar. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, manfaat teoritisnya untuk mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya dengan penerapan model SFAI yang dikombinasikan dengan pendekatan TIPEC sebagai inovasi pembelajaran yang efektif. Untuk manfaat praktis itu ada bagi guru memberikan alternatif model pembelajaran, ada bagi siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar, bagi sekolah memberikan dasar bagi pengembangan program pembelajaran berbasis teknologi, kemudian bagi penelitian selanjutnya menjadi referensi atau bahan kajian untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan model pembelajaran. Nah, untuk tinjauan pustaka di sini ada kajian teori dari model SFAI serta mencantumkan juga indikator atau sintaks tahap-tahap pembelajaran model SFAI menurut Huda pada tahun 2013 terdapat 6 indikator. Selanjutnya ada kajian teori dari pendekatan TIPEC yang berisi definisi serta sintak atau langkah-langkah pendekatan TIPEC yang dinyatakan oleh Wahyu Ningtyas dan Oktamar Satyani 2013. Terdapat 4 sintaks atau tahap-tahapan. Selanjutnya kemampuan berpikir kritis matematis. Di sini ada definisi, kemudian indikator berpikir kritis menurut NIS mengelaborasi indikator seperti berikut, ada 8 indikator. Selanjutnya kajian teori dari keaktifan belajar, ada definisi serta indikatornya menurut Hendriana yang terdiri dari 7 indikator. Setelah kajian teori, di sini ada penelitian yang relevan. Pada paragraf pertama, ini membahas bahwa model SFAI secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, terutama jika dikaitkan dengan kemandirian belajar. Nah, ini penelitian-penelitian yang mendukung bahwa SFAI dapat signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti penelitian oleh Alimuddin, penelitian oleh Aprilia, ini berbasis TIPEC. Kemudian oleh Putra bahwa SFAI ini meningkatkan kemampuan representasi matematis yang merupakan bagian dari berpikir kritis. Selanjutnya pada paragraf kedua, ini penelitian dengan pendekatan TIPEC menemukan peningkatan signifikan pada hasil belajar yang juga diikuti oleh peningkatan keaktifan siswa. Nah, selanjutnya penelitian yang mendukung tersebut dinyatakan oleh Arsyad dengan hasilnya signifikansi 0,019 kurang dari 0,05. Kemudian ada studi dari Suri menyoroti efektivitas pembelajaran virtual berbasis SFAI mendorong partisipasi aktif, diskusi, dan kolaborasi dalam lingkungan belajar. Nah, kemudian ini 88,4% yang hasil peningkatan signifikan pada kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan siswa dengan respon siswanya 88,4% menurut hasil penelitian Aulia dan Sapitri 2021. Pada paragraf ketiga, ini menjelaskan tentang model pembelajaran masalah secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis. Kemudian hubungan signifikan antara keaktifan belajar dan kemampuan berpikir kritis matematis menurut Wahyudi. Selanjutnya penelitian di Thailand mengembangkan aktivitas pembelajaran berbasis preferensi siswa dan soal terbuka. Hasilnya siswa lebih aktif dan dalam aktivitas kelas seperti bermain dan diskusi menunjukkan perkembangan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis matematis semua tingkat capaian. Kemudian pada paragraf keempat ini hasil penelitiannya menyatakan bahwa kelas eksperimen menunjukkan rata-rata nilai post-test yang lebih tinggi daripada siswa lebih aktif
lebih tinggi dan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, menandakan bahwa FSA ini mendorong keaktifan belajar. Banyak hasil penelitian yang mendukung hal tersebut seperti Isnani dan Sari, walaupun ini diteliti pada kelas 8 di MTS Darul Ulum Karangpandan. Nah, selanjutnya ada state of the art atau kebaruan dan kebaruan. Di sini disediakan tabel yang menyajikan beberapa aspek seperti model pembelajaran, pendekatan tipe, konteks subjek, fokus variabel, metodologi, serta relevansi kurikulum. Nah, state of the art-nya itu model SFAI terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar. Pendekatan TIPEC meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Banyak peneliti dilakukan pada jenjang SMP dan MTS. Pada pelajaran lain seperti IPA dan IPS, penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti hasil belajar atau kemampuan tunggal. Kemudian beberapa studi menggunakan eksperimen atau PTK, namun belum menguji korelasi. Penelitian terdahulu belum secara eksplisit dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Adapun kebaruan-kebaruannya seperti belum mengintegrasikan model SFAI secara simultan dengan pendekatan TIPEC belum banyak dilakukan di jenjang SD. Penggabungan TIPEC dalam pelaksanaan model SFAI bukan hanya sebagai strategi pendukung tetapi sebagai bagian terintegrasi dari pembelajaran dan lain sebagainya. Adapun roadmap penelitian selama 12 bulan atau 1 tahun, di sini ada tahapan-tahapan serta waktu, kegiatan utamanya, dan output yang diinginkan sampai dengan bulan ke-12. Nah, luaran akhir dari penelitian ini peningkatan signifikan kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar siswa SD, artikel ilmiah untuk publikasi, rekomendasi implementasi model SFAI dengan pendekatan TIPEC di SD berbasis kurikulum merdeka. Adapun kerangka berpikirnya, ini kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar siswa masih perlu ditingkatkan agar siswa mampu memahami konsep matematika secara mendalam dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran konvensional seringkali kurang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan berpikir kritis. Di sini ada gambar kerangka berpikir dari model SFAI yang digunakan dengan pendekatan TIPEC untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar. Kemudian menerapkannya model SFAI dengan pendekatan ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis serta keaktifan belajar siswa SD. Adapun hipotesis dari penelitian itu peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh model SFAI dengan AI dengan pendekatan TIPEC lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional. Yang kedua, keaktifan belajar siswa yang memperoleh model SFAI dengan pendekatan TIPEC lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, terdapat korelasi positif yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan siswa yang memperoleh model SFAI dengan pendekatan TIPEC. Selanjutnya, operasional variabel. Di sini disajikan tabel variabel-variabelnya. Model SFAI dengan pendekatan TIPEC merupakan variabel bebas, berpikir kritis matematis variabel terikat, serta keaktifan belajar variabel terikat. Di sini ada definisi operasional, kemudian indikator-indikator yang digunakan, alat ukurnya observasi, lembar penelitian, dokumentasi menggunakan media teknologi pada variabel bebas, skala yang diukurnya nominal, kemudian variabel terikat berpikir kritis itu tes tulis kemampuan berpikir kritis matematis akan diberikan post-test dan pre-test dan post-test dengan soal-soal yang mengukur indikatornya, skala ukurnya interval. Untuk variabel terikat keaktifan belajar yaitu observasi dan angket keaktifan belajar, skala ukurnya ordinal. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu, tujuannya untuk menentukan hubungan sebab akibat antara kemampuan berpikir kritis matematis dan keaktifan belajar siswa.
Nah, penelitian ini menggunakan eksperimen dengan satu atau lebih variabel bebas dan variabel terikat untuk melihat bagaimana hal-hal berubah menurut Rusependi 2010. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain non-equivalent control group di mana terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara acak atau random, melainkan telah ditentukan oleh pihak sekolah. Pada kelas eksperimen diberikan model SFAI dan pendekatan tipe. Pada kelas kontrol diberikan model pembelajaran konvensional. Untuk mengukur kemampuan awal berpikir kritis diberikan pretest, kemudian setelah diberikan perlakuan, itu kedua kelas mengerjakan tes akhir atau post-test dan mengisi kuesioner untuk menilai perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis serta keaktifan belajar siswa. Nah, desain ini dikutip dari Rusependi tahun 2010, di mana soal pretest itu sama dengan soal post-test. Yang X ini merupakan model problem. Oh, mohon maaf, ini belum dirubah. Salah. Model SFAI melalui pembelajaran model SFAI dengan pendekatan tipe. Kemudian pengelompokan subjek dilakukan tanpa menggunakan metode acak, yaitu tidak dipilih secara random. Nah, untuk populasi dan sampelnya, populasi penelitian itu pada siswa kelas 5 SDN 3 Leuwi Goong pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Sampel penelitian terdiri dari 44 siswa yang terbagi menjadi dua kelas 5A dan kelas 5B, yang masing-masing berjumlah 22 siswa, menggunakan model SFAI dengan pendekatan tipe. Untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Penunjukan kelas eksperimen dan kontrol dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu menurut buku Surgiono tahun 2019. Adapun pengumpulan data serta instrumen penelitian. Teknik pengumpulan datanya itu terdiri dari dua jenis, yaitu pengumpulan data melalui tes dan pengumpulan data non-tes. Pengumpulan data tes dilakukan dengan menggunakan soal uraian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Tes dilakukan sebanyak 2 kali, pretest dan posttest. Kemudian diberi posttest setelah diberikan perlakuan. Sedangkan non-tes penilaian sikap atau angket keaktifan belajar. Nah, instrumen penelitian itu instrumen tes untuk kemampuan berpikir kritis, instrumen non-tes untuk keaktifan belajar. Analisis datanya, yang pertama kita akan menganalisis data tes kemampuan berpikir kritis matematis, yaitu analisis data hasil pretest dan posttest, menguji statistik deskriptifnya seperti menguji validitas, reliabilitas, kemudian indeks kesukaran, daya pembeda. Untuk statistik inferensialnya akan menguji normalitas data, uji homogen, dan apabila kedua uji ini terpenuhi maka melanjutkan ke uji T. Selanjutnya, analisis data peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis atau endgain. Nah, seperti biasa, melakukan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan statistik inferensial seperti uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya, apabila kedua uji tersebut terpenuhi, maka dilanjutkan juga untuk uji T endgain. Karena kita akan menghitung peningkatan kemampuan berpikir kritis antara kedua kelas. Selanjutnya, analisis keaktifan belajar, yaitu analisis non-tes, yaitu yang pertama mengubah terlebih dahulu data sikap ke dalam skala kuantitatif, mengubah data ordinal menjadi interval, kemudian melakukan analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan inferensial, uji normalitas, kemudian uji homogenitas, serta uji T. Nah, untuk analisis korelasi, yang terakhir adalah analisis korelasi antara kemampuan berpikir kritis matematis dengan keaktifan belajar siswa. Untuk diagram alir, di sini ada tahapan kegiatan serta luarannya. Setiap
tahapan itu berhubungan dengan kegiatan dan akan menghasilkan luaran yang sistematis. Dan yang terakhir adalah jadwal dari penelitian. Nama kegiatannya yang direncanakan ada studi pustaka dan kajian teori, penyusunan instrumen, itu dilaksanakan pada bulan ke-1 dan bulan kedua. Selanjutnya, validasi persiapan administrasi dilakukan di bulan kedua. Pelaksanaan pretest dilaksanakan pada bulan ketiga. Pelaksanaan pembelajaran dengan model SFEI dan pendekatan TIPEC itu dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat. Observasi keaktifan belajar ketiga dan keempat. Pelaksanaan post-test pada bulan keempat. Pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian itu pada bulan kelima, penyusunan laporannya pada bulan kelima dan keenam, serta revisi dan finalisasi laporan, penyerahan laporan dan hasil seminar pada bulan ke-6. Nah, untuk keterangan durasi penelitian sekitar 6 bulan menyesuaikan dengan kegiatan pengumpulan data, intervensi, dan analisis. Tahap validasi instrumen penting untuk memastikan alat ukur valid atau reliable. Kemudian pelaksanaan pembelajaran observasi dilakukan selama 2 bulan agar intervensi berjalan dengan efektif. Analisis data dan penyusunan laporan dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang ditulis menggunakan aturan APA-Style 7.0 dan terdiri dari 42 pustaka. Yang pertama yang disusun secara abjad. Nah, contohnya di sini ada artikel jurnal dari Ardianto, Marsigit, dan Nur Fauzi tahun 2020 dengan judul Improving 5th Grade Student Mathematical Problem Solving and Critical Thinking Using Problem-Based Learning, Journal Universal Journal of Educational Research, Volume 8 nomor 5, halaman 2012 sampai dengan 2021 dan alamat doainya. Selain artikel jurnal, di sini juga saya mengutip buku-buku seperti Hendriana tahun 2018, judul bukunya Hard Skill and Soft Skill Matematik Siswa edisi 2, Bandung, penerbitnya PT Revika Aditama, dan beberapa daftar pustaka lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas beberapa kesalahan penulisan, kesalahan pengucapan yang belum tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.